Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Di sini saya mau menjelaskan tentang kompetensi. Nah, itu dari saya pengertian, aspek, dan undang-undang. Di sini menjelaskan tentang pengertian dulu. Menurut kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara. Namun pada dasarnya, kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045-U-2002, kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang, serta syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Itu menurut pengertiannya. Kalau menurut Gordon, sebagai yang dikutip, Mulyasha menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang berkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. Pertama, pengetahuan. Itu arti adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Misalkan, seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melalui pembelajaran tersebut peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, itu ada pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalkan, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik atau efisien. Yang ketiga, itu kemampuan atau skill, adalah suatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalkan, kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat-alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik. Itu tuh maksudnya kayak media pembelajaran yang pernah kita buat. Yang keempat, itu ada nilai, adalah suatu yang standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seorang. Misalkan, standar perilaku guru dalam mempelajari atau kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada sikap. Nah, sikap nih atau yang lebih kenal attitude-nya seorang guru, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalkan, reaksi terhadap krisis ekonomi, perhatian terhadap kenaikan upah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah minat, dalam kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perubahan. Misalkan, minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir itu saya mengambil Undang-Undang nomor 14/2005. Saya bacakan. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang nomor 14/2005 meliputi memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Itu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditemukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional, memiliki organisasi profesional yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas
Kooperasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi 4 kompetensi itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru berkaitan dengan bagaimana cara dia mengelola pembelajaran, meliputi landasan kependidikan, pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi ini berkenaan dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu guru harus memiliki kepribadian yang mantap, arif, bijaksana, berwibawa, serta berakhlak mulia. Jadi sebagai seorang guru hendaknya bisa menjadi contoh dan teladan bagi siswanya. Lalu yang ketiga itu kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam menguasai pembelajaran yang luas dan mendalam, serta menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Lalu yang keempat itu kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru yang berkenaan dengan bagaimana cara dia berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan bisa menyesuaikan diri, seperti itu. Jadi bagaimana cara dia berkomunikasi dengan siswa, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan sesama guru, terus tenaga kependidikan, wali murid, serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, jadi itulah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghargaan dan kesejahteraan guru. Di sini membahas tentang keprofesionalan seseorang yang dikarakteristikan dengan beberapa faktor. Yang pertama, kepemilikan komponen intelektual. Yang kedua, komitmen yang kuat akan karir berbasis pada kompetensi khusus. Yang ketiga, berorientasi akan layanan yang memuaskan, dan apa yang terpenting, terlibat akan tanggung jawab karena penggunaan kompetensi khusus tersebut. Keprofesionalan seseorang sering memperoleh penghargaan tertentu karena kompetensinya. Penghargaan tersebut memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan guru. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang keempat, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Ada hal-hal yang terkait dengan faktor kesejahteraan. Yang pertama, ada sarana dan prasarana yang cukup. Yang kedua, kontra prestasi kerja atau gaji yang memenuhi standar hidup. Yang ketiga, suasana kerja yang kondusif, aman, serta nyaman. Yang keempat, sistem kerja yang adil dan terbuka serta penuh kebersamaan. Yang kelima, ada aspirasi dan kreativitas kerja yang dapat tumbuh dengan subur. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan moral kerja dan etos kerja guru yang tinggi,
yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keprofesionalan seseorang tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Disebutkan bahwa hak-hak seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 dan D1. 2. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 3. Mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan subsidi. 4. Mendapatkan tambahan pendidikan. 5. Mendapatkan penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan bentuk penghargaan lainnya. 6. Mendapatkan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali bagi guru yang bertugas di tempat khusus. 7. Mendapatkan penghargaan bagi guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan. 8. Memberikan hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik. 9. Mendapatkan promosi sesuai prestasi dan beban kerja. 10. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik atau prestasi non-akademik. 11. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan. 12. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan. 13. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan adil. 14. Mendapatkan perlindungan profesi. 15. Mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu pendidikan dan penyelenggara suatu satuan pendidikan. 16. Memperoleh perlindungan dalam bentuk melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 17. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. 18. Serikatisasi dalam organisasi profesi guru. 19. Kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. 20. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. Dan terakhir 21. Berhak memperoleh cuti studi. Saya Rizna Wahdaniah di sini ingin melanjutkan pemaparan materi tentang sertifikasi strategi peningkatan mutu guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah lulus sertifikasi guru tersebut. Nah, manfaat dari sertifikasi ini yang pertama ada melindungi profesi pendidik dari praktik-praktik pendidik yang tidak kompeten. Yang kedua ada melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidik yang tidak profesional.
Dan yang ketiga ada menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sertifikasi guru ini berbentuk uji kompetensi sebagai agen pembelajaran yang didasarkan pada penilaian portofolio. Instrumen ini memberikan kesempatan kepada guru untuk menilai diri sendiri dalam melakukan aktivitasnya sebagai guru. Nah, upaya ini dalam kenyataannya mungkin masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih banyak para guru yang belum dapat menunjukkan hasil kerja yang proporsional atau kompetensi dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. Padahal tujuan utama sertifikasi adalah meningkatkan keprofesionalan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.